Kini terungkap bahwa orang dekat Budiari dapat uang 3 miliar sehari dari pengamanan situs judi online. Kalau dia dapat segitu, berapa yang didapat Pak Menteri ya? Berikut ini juga ada pengakuan bos judol yang beberkan kerja Kominfo saat itu dalam melindungi judol. Bahkan sampai konsorsium pun dia bongkar. Pak Hakim kok nggak berani panggil Muni, meski fakta-fakta sudah terbuka begini. Karena dia mengatakan hari ini gue dapat 3 miliar begitu. Dan itu sepertinya sudah tak saling tahu sama tahu asalnya dari mana, dapatnya dari mana, bisa sebesar itu dan tidak terheran-heran kalau Itu Cyber Polri kan bisa mengetahui di mana lokasi Anda. Ya, itu konsorsium sendiri sudah bekerja sama dengan Cyber Polri untuk mengamankan. Nama kita memang terlist di Cyber Polri. 2022, Komdigi memang melindungi website-website ini. Oknum-oknum di Komdigi, oke. Waktu itu masih Kominfo berarti ya? Ya, masih Kominfo. Mereka Jadi memang luar biasa Mas Hersu, sehari bisa dapat 3M. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa bisa 20M begitu Mas Hersu ya. Mas Hersu mendapatkan informasi tersebut dan kalau kita lihat nilainya berdasarkan PPATK, berapa omset judol yang pada tahun 2025 ini ternyata sudah mencapai 1.200 triliun. Ya, ya. Biasa. Ya, jadi kalau Tony saja yang perannya seperti kan dia kalau dalam sebelumnya di persidangan diungkapkan bahwa dia dapatnya jatah 30% ya, Adi Kesmanto 20%, terus kemudian Budi Ari itu 50% kan kemarin ya. Jadi kalau kemudian dia barang hari ini saya dapat 3M ya. Ya artinya sebenarnya kalau dengan komposisi itu minimal 10 miliar dong seharinya kalau komposisi iya kan dia 3, Adi Kesmanto 2 dan Budi Ari 5 gitu 50% kan kemarin. Tapi ya memang saya juga mendengar dari seorang sumber lain menyebutkan itu mereka bisa per harinya bisa sampai 20 miliaran loh gitu. Jadi nggak terlalu mengejutkan juga sih Mbak karena memang kemudian kan ini bagi-baginya kan banyak gitu loh. Jadi ya wajar kalau kemudian dia menyebutnya hari ini gue dapat 3M. Hari ini gue dapat 3M itu berarti sebelumnya bisa lebih gede dong kalau lihat omongan dari istilahnya bukannya tadi 9 kan gitu kan yang diomongin kan ya. memberikan perlindungan. Jadi misalkan biasa kan ada kita biasanya pasti kena diblokir. Tapi itu udah disuruh beli hosting baru. Hosting itu yang .com. Bla 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 .com. Itu mereka suruh bikin baru gitu. Itu mereka beritahu kok. Jadi razia memang terjadi. Ya kita bisa bilang formalitas lah. Tutup website itu benar mereka tutup. Betul, mereka tutup tapi mereka juga udahlah buka lagi, kita nggak bakal blokir ini untuk bulan depan ya ada pemblokiran lagi. Jadi gila banget ini. Ini gila banget ya dan kenapa ya sampai sekarang begitu Budi Ari ini masih Itu dia. masih bebas, masih tidak diperiksa setidaknya begitu, diperiksa kembali oleh kepolisian. Ya, dan tapi kan Pak Listio Sigit menyatakan kalau ada perintah dari hakim ya dia akan memeriksa kembali gitu. Memang kasusnya seperti kita ulang lagi sedikit ya Mbak ini nggak bisa harus penetapan hakim karena ini sudah bergulir di pengadilan dan anehnya kan memang tidak ada nama Budi Ari di situ ya sebagai sebagai ini saksi pun belum diundang ya belum dipanggil ya si Budi Ari di situ. Iya. Belum. Jadi dia saksi aja mestinya kan kayak begini begitu berkembang ada dakwaan jaksa ada pengakuan semacam itu mestinya hakim udah langsung memerintahkan itu untuk dipanggil Budi Ari. Ya hakim bisa melakukan itu tapi kalau polisi dan kejaksaan nggak bisa kan. Omset per minggu paling kecil di 500 juta. 500 juta? Berarti per bulan saya dapat sekitar 2 miliar. Orang kayak Anda itu, yang jadi bandar pada posisi tier 3, banyak nggak sih? Jakarta pada saat zaman saya itu sekitar ada 10.000. Lucunya kenapa jaksanya nggak nanya, lo kenapa ini kok ada yang 50% nggak dijadikan tersangka kan gitu kenapa berkasnya ini jadi dan harusnya kalau dibalikin dong 30% aja jadi tersangka jadi terdakwa utama sekarang ini. Jadi harusnya waktu itu masih P19 dong ya belum lengkap yang harusnya dibalikin gitu. Jadi ini memang ada misteri kelihatannya. Kalau saya berpikir positifnya sebenarnya ini ada operasi penyelamatan gitu ya Mbak Agi karena bagaimanapun dia hari ini kan orang penting dia orangnya Pak Jokowi dan kemudian dia ketua relawan terbesar Pak Jokowi Projo gitu
dan ada operasi penyelamatan, tapi polisinya kelihatannya juga ada yang tetap main, dibiarin aja lolos sama dia gitu kan. Oke, nggak gue masukin tersangka, tapi di berkas gue tetap masuk. Jaksanya juga begitu, jadi mereka tahu ini barang bahaya, tapi tetap aja kita harus munculin kan gitu. Jadi biarkan publik dan media yang kemudian meramaikan itu, kelihatannya skenario itu. Jadi sebenarnya hakimnya nih, tinggal hakimnya berani nggak memainkan itu gitu kan. Sudah ada jaminan dari Pak Prabowo Pak kemarin, sudah ada bahwa mereka akan gajinya dinaikkan tinggi gitu, dengan kalau jangan macam-macam lagi, karena Pak Prabowo kan kemarin kan ngomong ketika pidatonya bahwa kasihan polisi, Pak Kapolri ini ya, kerja anak buahnya kerja keras dengan bagus, tapi kemudian malah para banyak koruptor yang dibebaskan oleh hakim, kan gitu. Jangan kayak gitu lagi Pak Hakim, ini harus berani gitu. Jadi nama-nama yang disebut di dalam bagan itu benar? Real. Oh, sudah beredar. Sudah beredar. Ya, bahwa Sambo itu adalah salah satu protek dari judi ini, bahkan dia koordinatornya. Apa benar gitu? Betul, bendahara. Bendahara tuh maksudnya gimana? Yang mengumpulkan uang dari konsorsium. Oh, untuk dia dari disebarkan. Konsorsium, dan disebarkan ke mana aja oleh Sambo waktu itu, misalnya? Ya, inisialnya ya atasan-atasannya Sambo. Oh. Kemudian untuk melobi para politikus. Duit yang begitu itu gampang banget, dan Anda benar, kontras dengan rakyat kita yang sekarang hidupnya sedang kesusahan. Ini bukan pejabat loh Mbak, mereka ini. Mereka ini yang kayak Tom ini cuma temannya pejabat, temannya Pak Menteri. Bayangkan ya, temannya Pak Menteri aja bisa seperti itu. Nama Budiari kembali muncul dalam sidang lanjutan kasus pengamanan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mantan tenaga ahli Kominfo Adi Kismanto dan Muhrijan yang kini berstatus terdakwa sempat meyakinkan pegawai Kominfo Denden Imanuddin Soleh untuk melindungi situs judol agar tidak diblokir. Denden sendiri sempat menghentikan praktik perlindungan situs judol setelah sudah tak menjabat sebagai ketua tim pengendalian konten internet ilegal Kominfo. Jabatannya ditinggalkan Denden itu kemudian dialihkan ke Syamsul Arifin yang kini juga sudah berstatus terdakwa. Sementara Denden menjadi ketua tim penyidikan dan ahli ITE di Kominfo. Adi dan Muhrijan kemudian kembali meyakinkan Denden dengan jabatannya baru serta mantan pegawai Kominfo Syamsul Arifin untuk ikut bergabung melindungi situs judi online. Peristiwa tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Muhrijan, Denden, Adi Syamsul, dan Alwin Jabarti Kemas. Setelah mendengar arahan tersebut, Denden kemudian kembali bergabung ikut untuk mengamankan situs judi online agar tidak diblokir Kominfo. Selain Denden, sejumlah mantan pegawai Kominfo juga telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka adalah Fahri Zulfikar, Riko Rasota Rahmada, Samsul Arifin, Yuda Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Rega Radika, Muhammad Abindra Putra Tayyib, dan Radika Prima Wacaksana. Terdakwa yang lain berperan sebagai koordinator pengaman situs judi online yakni Adi Kismanto, Zulkarnain Aprediantoni, Muhrijan, dan Alwin Jabarti Kemas.